Yo guys, balik lagi ke top up tutorial bersama Bas Clemens. Jadi kali ini gue bakal ngajarin kalian cara top up diamond paling mudah ya, terus paling cepat, paling aman juga. Jadi kalau kalian mau isi Starlight juga kalian bisa langsung ke Koda Shop. Caranya mudah, kalian tinggal masuk ke video YouTube gue yang mana aja ya. Kalian buka di kolom deskripsi. Di situ ada tulisannya ya, cara top up Mobile Legends, PUBG Mobile, Ragnarok, Free Fire dan game favorit mudah dan murah. Langsung klik aja. Ya di sini gue bakal pilih open pakai Safari guys ya. Dan di sini kalian setelah layarnya kebuka, kalian pilih Mobile Legends. Terus kalian pastiin masukin user ID kalian ya dengan tepat. Di sini gue udah masukin user ID gue. Dan di sini kita bakal ngetes aja ya, mungkin kita bakal ngisi 28 diamond di sini ya. Dan pembayarannya tuh praktis banget. Kalian bisa menggunakan GoPay, OVO atau misalkan transfer BCA, mau pakai pulsa juga bisa. Tapi di sini karena lagi ada promo nih ya guys ya, menggunakan GoPay, gue bakal langsung menggunakan GoPay aja. Kita bakal bayar dengan GoPay, lalu kita klik beli sekarang. Dan di sini gue bakal pastiin ya, di sini nama panggilan iOS Nimo TV itu nick in game kalian, terus ID bla 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 bla. Harganya segini, kalian konfirmasi. Dan yang gue suka ya pas pembayaran dengan GoPay ini, kalian bisa lanjut langsung ke aplikasi Gojek. Jadi kalian nggak perlu kayak buka aplikasi ini, bayar dulu, dulu gini dulu, terus kelamaan. Jadi langsung ditransfer ke aplikasi Gojek, terus kalian langsung confirm and pay. Di sini ya kita masukin kodenya dan selesai ya, diamond akan langsung diterima pada saat itu juga ya, dia bakal nambah dan kita bakal lihat di situ dari 208 langsung jadi 236. Jadi isinya gampang banget dan kalian terima diamond di saat itu juga, aman, terpercaya dan murah. Jadi jangan lupa kalau top up diamond di Koda Shop aja. Oke guys, balik lagi ke analisis bersama Bas Clemens. Jadi kita bakal analisis match yang kedua ya, Genflix melawan EVOS Legend di game yang pertama ini. Kita akan melihat kedua belah tim ya. EVOS akan menurunkan line up yang benar-benar biasa banget, yang line up terkuat kemarin mereka, yang 2 minggu terakhir itu mereka sudah gunakan, nih 2 atau 3 minggu terakhir ya. Dan Genflix juga akan menggunakan line up yang sama, tapi kali ini bakal ada Jack Lee sepertinya guys ya. Fredo-nya mana guys? Oke, nggak ada Fredo kali ini, bakal menggunakan Jack Lee. Jadi Jack Lee itu menurut gue tipe-tipenya itu yang lebih ke arah bermain support match ya, bisa bermain Selena, lebih ke arah main fight. Kalau Fredo kan lebih ke initiator guys ya. Jadi kita bakal melihat di sini mungkin siapa guys yang bakal ngetangin. Mungkin Kido yang bakal menjadi tank tengahnya di sini, kemungkinan. Karena di sini ada Clay juga yang biasa main mid laner dan ada Rinasmi yang biasa main offlane. Jadi kemungkinan kayak Watt bakal berjalan di tengah sama Clay sama juga Jack Lee. Terus Rinasmi sama Kido bakal menjadi 2 offlaner guys ya. Jadi di sini emang udah kebaca dengan draft picknya kayak gini, sepertinya bakal main 1-3-1. Dan Natalie masih di ban sama Genflix, Selena juga di ban ya. Selena Luminaire tetap menjadi ancaman sepertinya buat tim-tim lain. EVOS sendiri akan ngeban Cloud-nya. EVOS akan bermain dengan Jawhead, ada Uranus, ada Rexy juga di situ dengan Cecilion untuk dapat tambahan damage. Valir di sini masih terbuka, Parsia masih terbuka, dan Genflix lebih mengamankan ini dulu guys ya, carry untuk seorang awat, karena di sini mereka sepertinya bakal main hyper carry dan kemungkinan di sini kayaknya ya kalau nggak di ban Link bakal diambil sama Wan sih, ya, kemungkinan besar. Atau bahkan kayak soalnya Wan kalau kemarin kita lihat latihannya juga banyak menggunakan hero-hero semacam kayak Link ya, kayak Kari gitu ya. Jadi kalau hero-hero yang lain, Lancelot mungkin bisa jadi pilihan juga. Tapi tetap aja kalau Lancelot menurut gua late game kurang greget gimana gitu ya. Kalau misalkan teman-temannya bisa bukain war sih nggak masalah. Tapi masalahnya kalau misalkan buka sendiri, Lancelot itu paling anti guys ya. Maju sendiri, skill satunya habis itu udah kayak tinggal menyerahkan nyawa aja guys. Link bakal di ban di sini sama Genflix Aerowolf. Ya, terus Cloud-nya juga di ban. Jadi di sini pilihan EVOS akan semakin dikit untuk hyper carry. Mungkin akan menggunakan hero-hero konvensional seperti Bruno atau ya Lancelot, mungkin Lancelot guys ya. Dan kita akan lihat di sini Genflix masih butuh damage dari Magic ya. Parsia bisa menjadi pilihan di sini. Ini Genflix kalau dia bisa dapetin Parsia sama satu hero support lagi, ini Angela support apa bakal keluar atau enggak nih? Gue penasaran guys. Digi bakal digunakan ya untuk melindungi seorang awat daripada Jawhead. Jawheadnya juga bakal apa ya? Kalau misalkan masuk miss itu dia bakal mati ya, karena ini juga dapat apa namanya, time journey ya. Time journey itu kan ultinya. Reverse time ya. Karena reverse time itu bisa mati. Dan kita akan melihat ada Harit dan juga Luminaire
atau Bajan di situ yang bakal menggunakan Luminaire sih. Luminaire akan menggunakan Rafaela, dan di sini EVOS menggunakan Hyper Carry sepertinya dengan menggunakan Harit. Waduh, jadi Harit ya, yang banyak kan orang bilang katanya, Wan cuma bisa Harit bang. Hal ini Haritnya akan lagi-lagi digunakan untuk meta Hyper Carry sepertinya ya, yang dulu pernah gagal guys. Apakah EVOS telah menyempurnakan meta yang dulu gagal? Apakah kali ini mereka bisa menangin game dengan permainan One Harit Hyper Carry? Apakah mereka bakal kembali kalah dengan lineup seperti ini? Kalau dari draft pick sendiri, aku lebih suka ke arah Genflix Aerowolf guys. Kita langsung saksikan ke dalam in-game-nya. Oke, kita lihat di sini pergerakan daripada anak-anak EVOS ya. Bajan akan berada di bagian ini, di bagian atas ya. Rexinya bakal mencoba untuk clear di tengah. Sementara sepertinya buff merah terlebih dahulu yang bakal diamankan. Di sini Genflix sepertinya apa ya? Mungkin punya kemampuan rusuh yang lebih optimal ya, karena di sini Jack Lee udah kayak tanam saham di situ ya, saham-saham bintang-bintang guys. Dan kayaknya bakal dirusuh gitu aja guys. Tapi di sini Karinya nggak ikutan guys ya. Jadi malah di sini mengerusuh tapi awatnya nggak ikutan. Kido yang bakal ngamanin di sini. Tentu saja Kido bisa ngamanin karena Kido menggunakan Retribution di sini. Rinasmi masih mencoba untuk melarikan diri. Dan di sini sepertinya emang ke counter sih ya gameplay daripada EVOS. Dia tahu One-nya tuh pasti membutuhkan buff biru banget. Mereka lebih merusuh ke arah buff biru terlebih dahulu. Groknya bisa ngunci, dan itu alasannya Awat di situ nggak ikutan ke dalam rush ya, karena mereka lebih milih Awatnya farming lebih cepat, Groknya yang ngamanin buff biru di situ. Dan diamankan dengan sangat baik oleh Kido. Kido Rinasmi akan menjadi dua sayap untuk tim EVOS lagi Genflix. Sementara Genflix sini bakal menggunakan Awat, Clay, dan juga Digi untuk di tengah ya. Benar-benar damage burst banget menurut gue di sini. Setiap kali dia kalau nge-camp ya, ketangkep itu kena reverse time Digi, terus dihajar sama Clay dengan Parsyanya, dihajar Awat, itu udah otomatis mati ya bisa dibilang. Rinasmi di sini yang harus bermain sangat hati-hati karena kemungkinan dia yang banyak bakal ditinggal. Grok bakal mencoba untuk lebih ke arah inisiasi. Di sini kita belum lihat adanya pergerakan galak ya daripada seorang Awat. Masih bermain pasif, masih mencoba untuk out farm dulu daripada seorang One di sini dengan Haritnya. Tentunya One di sini tanpa adanya buff biru bakal agak sedikit lambat ya permainannya. Jack Lee bakal dilempar di situ sama seorang Bajan. Jack Lee bakal terkena first blood di situ. Agak sedikit terlalu nafsu ya sama seorang Luminaire sepertinya tadi, malah kelempar sama Bajan. Dan di sini Bajan membuktikan kelasnya ya, sekali lagi di sini. Tiap kali ada yang maju, Bajan tuh udah nemplok di situ, bakal ngelempar siapapun yang kayak sengaja untuk maju dan offside. Di sini Jack Lee dan juga Clay pada saat nggak punya flame shot itu Bajan punya kesempatan banget buat ngulik. Karena pada saat punya flame shot ya Bajannya bisa di flame shot antara dia kedorong atau dia kena slow kan. Jadi kalau dari farming sendiri di sini EVOS Legend akan sedikit memimpin ya, karena emang dapetin 1 kill. Masih mencoba untuk farming di sini daripada seorang Awat. Blue buff akan muncul sebentar lagi. Kalau anak-anak Genflix benar-benar pengen ngerusuh, sepertinya mereka harus lebih agresif lagi. Di sini Kido bakal gangguin buff merahnya, sementara yang lainnya akan mencoba ngamanin buff biru. Ya, buff birunya seperti lagi masih hidup. Bajan bakal dicicil abis-abisan reverse time. Rinasmi, nggak dihajar guys ya. Mereka masih mikir-mikir 2 kali di sini mau ngehajar. One bakal mencoba. Oke, sepertinya turtle yang diincar sama anak-anak Genflix di sini. Dan akan melepaskan sepertinya buffnya ke seorang One. One masih nyimpen retrinya. Ya tentunya kita lihat Clay. Siapa yang dapat? One yang bakal dapat kali ini. Ya walaupun kayak Genflix mendapatkan turtle buff, tapi di sana kita lihat blue buff-nya masih bisa diamankan sama seorang One. Menurut gua agak sedikit rugi sih daripada Genflix. Gua kalau jadi Genflix kayaknya tetap kayak misi utamanya tuh menurut gua adalah gimana caranya shutdown seorang One ya, nggak kasih buff-nya. Dibandingin kayak lu dapetin turtle tapi One-nya dapat blue buff. Kalau gua mendingan ngambil blue buff dulu, ya udah turtle-nya kalau belum bisa diamanin nanti aja. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin pemikiran orang berbeda-beda, tapi itu kayak pendapat pribadi gua guys. Dan di sini kita lihat belum ada kill yang bisa diamankan sama anak-anak Genflix dari tadi. Masih muter-muter aja mencari jati diri. Di sini kalau misalkan mereka emang pengen mengamankan sisi killnya, mereka harus Parsya jalan bareng, Digi jalan bareng, sama seorang Awat juga sih. Mungkin di sini lebih baik ya idenya itu ya. Mereka rotasinya ke arah atas menurut gue. Mereka team fight bersama Cho, bisa lebih nendang ya. Kalau Grok mungkin bisa lebih rusuh ke dalam ya. Mungkin motongnya bisa lebih ke dalam lagi. Ya sehingga mereka bakal bisa ngedapetin point kill di atas. Tapi sepertinya mereka bakal mencoba untuk membiarkan Rinasmi di sini akan menahan 4 orang sekaligus. Turret bawah sudah diamankan. Rinasmi nggak boleh mati di sini ya. Nggak apa-apa, pertukaran turret wajar guys ya. Yang penting jangan sampai kalian mati, turretnya juga hancur. Nah, itu baru namanya rugi. Di sini bakal ditendang. Rafaela menjadi target utama di sini sepertinya daripada seorang Cho ya. Bajan di situ bakal dicicil abis-abisan.
ada satu creep tersisa di tengah. Kita lihat pergerakan daripada Kido benar-benar mengganggu seorang Rexy, sehingga Rexy yang tujuannya itu cuma pengen clear gerobaknya itu susah banget guys ya, karena groknya udah sangat berada di depan. Dia harus agak sedikit mundur karena begitu kena wall charge dimajuin itu bisa berpotensi mati ya. Sekali kena burung Parsha langsung di ulti itu bakal chaos banget buat si Cecilion ya guys. Dan masih farming di sini. Kido masih mencoba untuk mencuri buff merah daripada seorang Wan. Tapi setiap kali di sini ya, apa yang dilakukan, gila, Wan dapat guys ya. Itu kayak hampir, tapi kayak clay damage-nya masih belum cukup banget ya. Kayaknya di sini belum jadi juga itemnya satu juga. 5 menit ke-5 ya sebagai support ya, tentunya itemnya nggak bakal banyak-banyak banget duitnya, mungkin masih di bawah 3.000 ya, atau paling mentok mungkin 3.000 duitnya tuh ya. 3.000 itu nggak cukup beli satu item sama sepatu guys. Dan juga Wan akan mendapatkan 2 buff lagi, sementara Awat lebih memilih untuk mengamankan Turtle lagi-lagi. Dan dengan adanya Turtle kedua ini, Genflix akan lebih memimpin game secara sementara. Overall dapat 1.500 di sini ya. Dan ya ini kelihatan sih ya, EVOS lebih bermain ke arah atas, Genflix lebih bermain ke arah atas dari sisi dia juga ya. Tapi kalau dari sisi kita ini bakal dia bermainnya agak sedikit di bawah, lebih bergabung kepada Grok dan membiarkan cowoknya yang solo guys. Kita lihat di situ Kido akan langsung mengamankan Luminer, 3 kill sudah diamankan. Jack Lee di sini bakal farming bintang, sepertinya akan mengarah ke arah tengah. Cowoknya masih mencoba untuk menahan di situ. Harus dilakukan pergerakan di situ sama seorang Harit ya, karena dia 1 lawan 1. Apakah cowoknya berhasil menang di sini? Kita lihat Wan bakal dicoba ditendang tapi malah keluar. Watt datang. Iya lo, Parsyanya sakit banget guys ya. Jadi Awat sudah mulai memimpin. Di sini EVOS pikan Harit gue agak sedikit ragu sih ya, tapi tentunya ya kita udah percayakan aja kan draft pick sama mereka tentunya udah latihan, tapi ini kayak adalah meta yang kemarin sudah mereka gagal dan mereka nggak boleh kehilangan 1 poin pun sih menurut gue, karena di sini mereka itu bukan di upper bracket guys ya, jadi kalau mereka kalah ya udah mereka kalah guys, mereka nggak bakal ada kesempatan lagi buat istilahnya turun ke lower bracket, maju lagi nggak ada. Ini kalau mereka kalah ya mereka gugur gitu guys. Jadi penting banget di sini buat EVOS untuk nge-secure game pertama sebetulnya. Dan kita lihat Awat 2-0. Ya, sudah mulai tajir di sini level 12. Wan-nya masih level 10, nggak bisa berkembang karena emang di sini Kido-nya juga bangke banget ya. Dia menggunakan Retribution, terus dia gangguin terus jungle-nya, selalu memberikan pressure. Kita lihat sekarang Karinya sudah mulai bergerak ke arah atas. Bajan apakah berani untuk ngelempar gerobaknya di sini? Nggak bakal berani guys ya. Soalnya di situ udah ada Digi juga. Karena sekali kena reverse time, terus ada Cho di belakang, itu bakal mati banget. Luminer kena solo kill sama seorang Kido di sini. Permainan yang kurang baik di sini daripada seorang Luminer. Sudah beberapa kali Kido langsung ulti kah? Wait, sini mah di counter lagi dong kalau kayak gini. Digi akan menyelamatkan. Oke, sepertinya Kido sudah melakukan ultinya guys ya tadi untuk mengamankan seorang Luminer, dan harus diamankan lagi 1-1-0-2 di sini. Rek akan dikejar rame-rame. Sepertinya Turtle ketiga akan langsung diamankan lagi sama seorang Awat ya. Nggak mau terlalu dipaksakan di situ untuk membunuh seorang Rek. Yang penting tuh objektif. Itu blue buff-nya kalau bisa diamanin itu bakal rugi banget sih. Tapi Karinya sepertinya lebih ke arah buff merah terlebih dahulu. Siapa yang ngambil buff birunya? Oh, buff birunya ternyata hanya tinggal creep kecilnya doang guys ya. 3-0 diamankan sama seorang Awat. Awat di sini menggunakan flicker yang tentunya bakal memudahkan dia buat in and out ya guys ya. Jadi nggak usah pakai purify untuk menghindari seorang Bajan, dia tinggal simply begitu Bajannya maju ya dia tembak-tembak-tembakin, menghindar. Kalau misalkan udah sampai benar-benar kena, dia bisa flicker ke belakang atau flicker ke samping malah. Dan kalau misalkan mereka mau melakukan pengejaran juga gampang banget. Kayak seorang Wan kalau misalkan udah kena target, kena lock hero, di flicker ke depan itu juga susah banget buat kabur. Ini kita lihat Luminer lagi-lagi bakal sendiri. Ya kena, wah iya loh, 1, 2, 3 hilang lagi guys. Luminer di sini sudah mendapatkan kill 3 kali ya, bukan mendapatkan kill guys, mendapatkan death ya 4 kali ya. Agak terlalu banyak blunder mungkin daripada seorang Luminer. Emang Rafaela itu nggak bisa bukain map terlalu gimana-gimana banget. Mereka menunggu ke arah Uranus dan juga seorang Jacket seperti di sini buat map control ya daripada anak-anak EVO sendiri. Rinasmi masih 1 lawan 1 melawan Rek ya. Levelnya masih menang di sini ya Rek, boleh dibilang. Clay bakal langsung haras ya dari arah belakang, dan di situ Rek udah nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Karena di sini Rek menggunakan execute ya, dia nggak ada purify, dia nggak ada vengeance, dia nggak ada flicker, nggak ada heal, nggak ada apa-apa guys ya. Jadi pertahanannya hanya dari skill 2 dan juga ultinya buat movement speed yang lebih cepat. Awat akan sedikit mengamankan item semi di situ ya, mengamankan Rose Gold Meteor supaya istilahnya dia nggak terlalu gampang lah buat di take down. Dan di sini kelihatan Harit daripada seorang Wan belum bisa melakukan apa-apa.
Ya mungkin kalau misalkan ntar masuk late game ya barangnya jadi, mungkin mungkin bisa memberikan perlawanan. Tapi selama itu belum terjadi, di sini Awat udah 4-0, bakal gila-gilaan banget damage-nya. Bahkan Bajan di sini bakal langsung ditendang gitu aja. Bajan mungkin nggak menyangka di situ ada seorang Rinasmi yang udah nge-camp ya dari tadi, guys. Dan buff biru bakal diamankan sama Awat. Di sini sepertinya Genflix akan mempunyai kesempatan untuk melakukan Lord tanpa adanya ini guys ya, perlawanan. Karena di sini kalau ada perlawanan bakal rata sih ya. Kalau EVOS memaksakan untuk keluar, itu kayaknya bakal susah juga. Kalau mereka ngelepasin Lord itu juga serba salah sih menurut gua. Di sini Rek bakal coba untuk diharas terus. Clay damage-nya sangat besar. Kido di sini menurut gua salah satu permainannya baik banget dari awalnya udah maling buff biru, terus dia dapetin solo kill terhadap Luminar beberapa kali. Nggak solo sih, tadi dibantuin sih yang kedua kalau nggak salah. Jadi bener-bener pergerakannya baik banget ya. Kido di sini dengan rocknya bermain, walaupun dia bermain solo ya, kayak bisa memberikan inisiasi, ngebukain map jauh ya, ngeliatin 2-3 orang rotasi EVOS. Jadi kayak permainan grup dari Kido tuh dia maju-maju, dia ngeliat 2-3 orang, oh ada di sini. Jadi kayak yang lainnya tuh berani. Mereka tahu udah bahwa backup-nya tuh semua nggak ada. Mereka melihat adanya Luminar di bawah, dia lihat ada Rexy di bawah, ada Wan, jadi dia tahu bajannya sendiri gitu guys. Jadi bajannya bisa dimakan. Dan kita bakal melihat di sini bakal ada inisiasi, sepertinya kalah Lord kah, tapi mereka masih menunggu. Ya, mereka masih menunggu Kido di sini ya dengan sangat percaya diri ya, bisa dibilang ya, kayak santuy-santuy aja. Ini harus ada yang pukul Lordnya guys ya. Dan Genflix di sini belum berani nge-Lord. Di sini kita melihat strategi daripada seorang Acil benar-benar berjalan guys ya. Benar-benar sangat baik di sini permainan yang ditunjukkan sama anak-anak Genflix, sesuai sama ekspektasi bisa dibilang. Dan kita akan melihat apakah akan diamankan Thunderbelt ataukah amanin Apocalypse Swing di sini untuk karinya. One daripada Harith sudah ngamanin Calamity, ada Vetter apa yang namanya ya, sama Concentrate Energy guys buat mana regen buat Health Regen guys ya. Rinasmi di sini bisa aja tuh kalau mau tendang seorang Uranus, tapi nggak ada temennya, jadi lebih memilih untuk di sini kita lihat cowoknya ini berharap banget di geng. Ini cowoknya pasti berdoa nih ya, semoga aku di geng ya, biar teman aku bebas banget. Dan Watt akan mengamankan Thunderbell ternyata ya, bukan Apocalypse Swing ya, untuk mendapatkan tambahan true damage sepertinya di sini. Dan Jack Lee akan mengamankan Athena Shield di situ. Clay di sini 305, permainannya bagus banget. Kido sih di sini menurut gue cukup outstanding ya permainan daripada Kido. Dari tadi bermain solo, dia nggak gampang diciduk, dia gangguin buff iya, dia merusuh iya, ngebukain map iya. Jadi kayak semua dilakukan sama Kido di sini dengan groknya. Dan EVOS harus benar-benar melakukan ini sih. Mungkin kayak di game ini agak sedikit berat, tapi di game kedua mudah-mudahan kayak EVOS bisa kayak memberikan draft pick yang lebih bagus gitu guys. Karena di sini menurut gue it's not a good idea gitu kasih Harith itu double buff guys. Tapi nggak tahu lah guys ya. Di sini sepertinya ada pause daripada anak-anak Genflix ya. Ada sedikit nge-lag. Mereka udah tinggal maintain aja gimana caranya mereka bisa end ini guys ya. Karena istilahnya mereka udah menang. Ini bola saljunya ini sudah sebesar bola tenis guys ya. Gimana caranya dia bisa berputar terus, semakin besar snowballing ya, sehingga menjadi bola basket gitu guys ya. Di sini EVOS tentunya GH-nya masih dengan gambar mapnya guys ya, dan juga ada magnet-magnet di situ yang menandakan pemain-pemainnya. Kalau posisi kayak gini kalian harus gini. Kalau misalkan posisinya mereka lagi ke arah turtle, kita lebih baik begini. Itu kayak pelajaran yang penting banget. Jadi kalau kalian jadi pro player tuh jangan dipikir enak-enak doang main ya. Karena itu kayak belajar guys di sekolah. Kalian tuh dididik ya. Jadi kita tanpa panjang lebar langsung saksikan aja nih. Kita skip technical pause-nya. Oke, kita lihat di sini Lord-nya tiba-tiba sudah ada di dalam base. Bajannya akan ditendang, terus time journey daripada Digi di situ akan menyelamatkan semuanya, mendapat tambahan shield ya. Mungkin turret tengah berhasil dihancurin, tapi mungkin di sini Awat akan mencoba untuk clearing jungle dulu guys ya, untuk mendapat tambahan HP ya. Karena kalau misalkan kalian main carry, main upper carry pakai Raptor Macet, kalau darah kalian habis ya, kalian nggak perlu balik ke markas guys. Kalian tinggal cari creep ya, kalian hancurin, kalian dapat tambahan darah. Dan ini akan ada technical pause lagi sebentar. Oke guys, kita lihat game sudah dilanjutkan ya. Ternyata dari hasil lore tadi, turret yang bisa didapatkan sama anak-anak Genflix di sini hanyalah turret yang di bagian tengah guys ya. Masih berusaha untuk ngancurin semua inhibitor turret daripada anak-anak EVOS. Rinasmi sendiri masih mencoba untuk menyimpan kicknya di sini, mencoba mendapatkan seseorang, tapi dia lebih memilih untuk keluar. Ya itu karena harus ada yang ngedorong guys ya. Jadi Rinasmi di situ harus ngedorong dulu ya posisi creepnya. Dan di sini adalah bagaimana mereka pintar-pintaran mainin creep sih. Kalau udah di menit segini
Ya, bukan di menit segini doang sih. Pokoknya intinya tuh kalau bermain kayak MOBA 5 lawan 5 gini tuh kayak ngatur creep itu menurut gue paling penting guys. Karena team fight kalian menang kalau creepnya lagi nggak kedorong juga itu kayak istilahnya tuh apa ya, waste gitu loh ya. Udah menang terus kalian nggak bisa nge-push, nggak ada creep, jadi kayak serba susah. Dan kita lihat di sini yang dilakukan sama anak-anak Genflix adalah lebih memilih untuk gila guys, itu rek sekali tato-tato langsung setengah darahnya ya. Jadi udah benar-benar berasa banget nih serangan daripada seorang Awat. Dan Harit di sini nggak dikasih buff dari awal sampai akhir ya, tapi cukup bisa diacungi jempol juga ya. Karena dengan kayak posisinya Harit yang nggak bisa memberikan perlawanan gini, EVOS tuh bisa nahan sampai menit 14 guys. Kayak gue tuh melihat kalau tim lain biasanya kalau misalkan mereka kebantai di awal ya itu kayak menit 12, 13 udah bisa di end. Tapi ini dengan keadaan seperti ini pun ya, dengan Haritnya tuh istilahnya tuh mati terus aja, itu mereka masih bisa bertahan sampai ke menit 15 guys. Oke guys, kita lihat di sini sudah team fight guys ya. Jadi kayak kita nggak melihat tiba-tiba di sini udah team fight, bukan karena gue telat, emang karena streamingnya nggak memperlihatkan secara jelas ya. Di sini kita lihat 3 orang daripada anak-anak Aerowolf tiba-tiba ter-take down begitu saja dari The Jack Lee, Clay dan juga Rinasmi. Kido masih bisa selamat, di situ hanya ditukar sama seorang Rek ya. Reknya masih harus mati, sementara yang lainnya masih bisa hidup. Gua rasa itu kayak kena ini sih, Sanguin Claw daripada seorang Rexy sih. Bener-bener parah banget. Di situ kita lihat tembok daripada Grok bener-bener buying time banget buat anak-anak Genflix di sini untuk bertahan. Kita lihat Awat di situ mencoba untuk defense, Bajan langsung maju ke arah depan. Kita lihat Awat di sini sudah nggak punya flicker dan sepertinya bakal dibunuh gitu aja sama seorang Wan. Dan ini gila sih ya, serangan dari Bajan, locknya ini benar-benar masuk banget. Dan ini akan menjadi sebuah peluang buat EVOS buat comeback ya setelah pause yang berkepanjangan. Tadi kalau nggak salah pause-nya mungkin diminta sama anak-anak Genflix guys ya. Tapi di sini malah EVOS yang memberi apa ya? Memberi perlawanan atau menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan momen gitu guys. Bajan di sini masih bisa melarikan diri menggunakan rune untuk sliding di situ ya. Wan mencoba untuk melakukan inisiasi ya, selama Awat masih mati di sini tentunya bakal menjadi kesempatan buat anak-anak EVOS mendapatkan Lord pertamanya. Dan kita lihat Kido bakal mundur terlebih dahulu guys. Rexy sudah nyalain ultinya guys. Di sini apakah akan menjadi kesempatan buat anak-anak Genflix untuk melakukan Jack Lee bakal kelempar ke arah belakang guys ya. Dan sepertinya di sini anak-anak EVOS harus berhati-hati ya, Awatnya sudah mulai hidup. Di sini tentunya anak-anak Genflix bakal mencoba untuk full force ke depan. Tapi kita lihat Wan berhasil mendapatkan Lord terlebih dahulu. Kido berhasil escape di sini. Apakah Awat bakal majuin lagi? Rinasmi berada di depan banget. Di sini apakah bakal dilempar? Bajan langsung flicker. Kita lihat Bajan melakukan sedikit kenapsuan di situ. Kita nggak tahu apakah di sini team fight-nya bakal berjalan lancar atau enggak. Double kill sama seorang Parsha. Awat masih hidup di sini. Satu persatu pemain daripada EVOS Legend ya harus dibunuh guys ya. Hanya tinggal tersisa seorang Rek di situ yang akan memberikan apa ya, sedikit clearing minion ya, supaya sepertinya apa ya, mau nge-pushnya jadi agak sedikit susah. Tinggal satu ini aja guys ya. Ini beruntung banget EVOS sudah bisa ngehajar Lordnya. Menurut gue di situ langkah yang seharusnya dilakukan EVOS adalah tadi mundur dulu ya. Jadi mungkin ada sedikit mistake daripada seorang Bajan di situ dilanjutin terus. Jadi kayak mau nggak mau temennya harus lanjutkan ya. Namanya kayak orang udah di-initiate ya, mau nggak mau harus dilanjutin kan. Dan itu udah dilakukan sama seorang Bajan terlebih dahulu. Jadi ya menurutku bukan salah dari tim EVOS karena emang udah dibukain, dan mungkin itu call shot-nya juga kayak gitu. Mungkin ya udah hajar aja gitu kan. Tapi ternyata di situ malah Clay-nya bisa masukin damage langsung double kill, terus Karya juga free hit banget. Dan kita lihat diganti guys ya. Kali ini Karinya akan menjual Thunderbelt dan diganti sama Apocalypse Wings, bukan Blood Wings, Apocalypse Wings yang digunakan. Awat akan mengamankan satu item lagi di situ, item penetration untuk menggantikan Raptor Macetnya. Dan di sini akan refresh lagi ya, di kayak tadi EVOS mungkin mendapatkan sedikit nafas, mendapatkan beberapa item buat seorang Wan, tapi tentunya Wan di sini bakal coba banget untuk di lock sama seorang Chow ya. Di sini tugas Bajan berat banget sih. Tugas Bajan mungkin kayak untuk targetin ke arah Karinya langsung, tapi di situ kita nggak boleh ngelupain bahwa ada Jack Lee ya. Tadi dia bisa nangkep ke depan gitu, mungkin karena emang Jack Lee-nya nggak lagi available. Kita lihat Bajan langsung diharas abis-abisan di situ. Reverse time, Bajan akan mati. Awat di sini agak sedikit harus mundur guys ya. Darahnya habis. One-nya juga di situ benar-benar kayak nggak mau terlalu maju guys ya. Wah gila, Kido bakal langsung mau coba untuk menghajar. Damage-nya nggak cukup. Awat hanya bisa ngumpet-ngumpet aja guys di sini.
Dan Clay juga harus terpaksa mundur dulu guys. 1 ditukar 2 kill. Jack Lee harus mati. Rinasmi juga harus mati. Rinasmi bisa berhasil nendang Bajan dengan sangat baik, tapi temennya juga follow up dengan sangat baik. Reke bisa langsung maju ke depan. Wan-nya juga tinggal langsung buka ulti ke depan. Dan selama Wan-nya belum bisa di take down cepat sama seorang Watt, itu yang bakal menjadi permasalahan ya. Karena emang spamnya Harit itu sampai late game itu tetap sakit guys. Itu mungkin alasan EVOS Esports menggunakan Harit sebagai hyper carry. Karena dia emang sampai late game itu masih sakit banget guys. Kido mencoba untuk menahan-nahan di sini. Ya, nggak ada Cho di sini yang bakal untuk maling. Oh, Kido bakal mencoba untuk lari guys. Itu Luminar kalau dia nggak sadar ada Kari itu di situ mungkin bisa dibunuh juga tuh guys ya. Tapi sepertinya Karinya lebih memilih untuk menunggu. Di menunggu ada Jack Lee, menunggu ada Rinasmi ya. Karena di sini istilahnya soulmate-nya si Awat ini hilang guys ya. Kalau misalkan giginya mati itu Awatnya jadi nggak berani untuk terlalu maju. Dan blue buff akan diamankan lagi sama seorang Wan. 4 kill sekarang sudah diamankan ya, dari awalnya 0-2 kalau nggak salah, benar-benar suram. Bajan positioningnya selalu di situ guys ya. Kalau kalian perhatiin itu Joheadnya selalu ada di rumput-rumput, dan tentunya itu udah dipelajarin sama anak-anak Genfis guys ya. Mestinya udah dipelajarin dan tahu tuh ya. Kalau misalkan Bajan ini ngilang, mestinya ada ngumpet di ujung sana guys. Jadi kalau musuhnya pakai Kufra tuh ya, kemungkinan tuh bakal kayak, oh Bajan di sini nih, kita cucuk aja nih ya, pasti kayak begitu guys. Tapi kalau di sini nggak ada namanya Kufra, mungkin inisiasinya bakal lebih susah. Mungkin kayak Cho yang bisa nendang guys kalau misalkan dia berhasil ngecetok si Bajan di situ posisinya. Dan bakal ada pause lagi di sini. Oke guys, game bakal dilanjutkan lagi di sini. Sekarang EVOS akan sedikit memimpin guys ya, dalam apa ya? Gua nggak bisa bilang dalam gold ya, karena emang bedanya udah terlalu jauh. Tapi dari sisi zoning di sini kayak EVOS sudah mulai maju ke dalam ya. Dan di sini kita lihat Uranusnya harus balik, selalu harus balik, selalu yang ada yang harus ngejagain Cho daripada seorang Rinasmi. Di sini apakah seorang Awat bakal mencoba untuk mendapatkan seorang Rek, ditendang gitu aja. Di sini kita lihat hanya menembak dari bebatuan di situ, dan sepertinya Rek masih bisa selamat. Ya, mencoba mendapatkan atau kan mensecure kill di situ ya. Wah, Bajan di sini bakal datang. Iya loh, dilempar. Rinasmi masih bisa escape di situ guys. Oh, Watt bakal mencoba untuk santuy-santuy dulu guys ya, karena hanya ada seorang Gigi di sini. Parsia damage-nya tetap sakit sih guys sampai ke late game kita bisa bilang. Cuma Parsia di sini harus benar-benar jaga jarak ya, ngincar seorang Wan guys. Karena di sini Parsia kalau sekali kelempar sama si siapa namanya, si Bajan, ini bahaya banget. Bajan ya masih suka banget untuk bermain di tengah. Kita lihat anak-anak EVOS sudah mulai inisiasi. Kido bakal coba untuk di-eject di situ. Tapi kita lihat Watt harus datang loh guys ya. Ini kalau si Watt nggak datang guys ya, bisa gawat ini ya. Dan EVOS mencoba untuk inisiasi di sini. EVOS benar-benar kayak full commit juga di sini. Wan darahnya sudah mulai setengah, harus lebih berhati-hati sepertinya. Dan kita lihat Lordnya sepertinya sesaat lagi akankah di reset guys. Masih dipaksa sepertinya. Di sini adalah sepertinya taktik ya daripada seorang Genflix sepertinya untuk gimana caranya supaya, wah gila Lordnya diamanin sama Kido sih. Ini nightmare ya. Ini kalau tim fightnya sampai EVOS bisa kalah, ini yang gawat banget. Watt masih bisa flicker ke belakang, masih bisa kabur. Clay diamankan, Diginya juga diamankan. Kita lihat di situ Chow-nya berusaha untuk mundur. Ya, sementara Kidonya sudah pulang guys ya di situ ya. Kidonya sudah berhasil kabur ya, maling Lord. Ya, ini kayak 2 kali kayak gitu guys ya. EVOS dapetin Lord, kalah team fight. Genflix dapetin Lord, kalah team fight. Jadi kayak mereka tuh kayak ganti-gantian gini guys ya. Jadi ini bakal menjadi game yang cukup panjang. Sudah menit ke-22 di sini kita lihat. Dan blue buff di sini bakal diharas, dan Awat lebih memilih untuk cari yang aman guys di sini. Dapetin red buff terlebih dahulu. Damage daripada Kari. Gila Kido. Lagi-lagi guys ya. Di sini menurut gua dari Genflix sih MVP-nya Kido sih. Dia tuh kayak bener-bener kayak dapet awal-awal objektif semua, dia yang bikin menang di early. Terus kayak sekarang juga bisa dapetin Lord ya, last hit Lord istilahnya. Dan kita melihat Kido harus lari di sini, bakal ditempel sama seorang Rek. Reknya apakah bakal ditendang? Karinya masih agak sedikit terlalu jauh. Kido harus escape di sini. Masih menyimpan ultinya, dia nggak mau ulti ke sebelah kanan guys ya. Dia udah tahu di situ udah ditungguin. Makanya dia ultinya juga arahnya benar-benar harus presisi banget supaya ultinya itu bakal apa ya? Bisa escape gitu ya. Kalau misalkan dia tadi tabraknya lurus ke belakang, itu kayak udah ngumpul semua dapat di depan, jadi bisa ditangkap lagi guys. Dan bakal ada pause lagi. Di sini benar-benar kayak mungkin ini kayak Jack Lee atau siapa guys ya yang HP-nya bermasalah sepertinya. Oh, kali ini EVOS sepertinya pause akan datang dari sisi EVOS kali ini. Oke, game bakal dilanjutkan di sini. Kita lihat ya. Orang biasanya bilang, wah kalau late game itu Kari nggak ada obat. Ini malah Haritnya ya dibawa ke late game guys ya sama anak-anak EVOS.
Karena Rexy ya, di sini Rexy sih. Rexy itu kalau udah late game tuh sakitnya tuh ampun amit-amit guys. Jadi kayak Karinya tuh yang mau bikin apa ya cicil-cicil ke arah Bajan aja tuh kena skill daripada Rexy tuh udah sakit sendiri istilahnya. Jadi mungkin di sini bukan hanya Haritnya doang yang sakit di late game, tapi ya karena ada Cecilionnya ini guys, yang menurut gua tuh nggak ada obeng guys. Bajan masih mencoba untuk menangkap seseorang. Chow dan juga Kari di situ akan menjadi satu, mencoba untuk mendapatkan kill. Waduh, Rek di situ masih bisa lari guys ya. Dia benar-benar feelingnya kuat banget ya. Bajan di situ sepertinya akan langsung mengejar terus ke arah seorang Kari guys. Apakah bakal didapetin? Kido juga udah motong dari arah samping guys ya untuk nge-cover rame-rame. Dan di sini kalau one-nya ketendang sih yang bahaya ya. Karena di sini istilahnya tuh nggak ada protection ya untuk one-nya. Dia nggak punya purify, dia nggak punya digi juga. Jadi kalau ketendang ya sudah ketendang gitu guys ya. Dan game masih terus berlanjut di sini, masih kayak putar-putar lagi. Kidonya udah tanky banget ya, Bajannya juga udah tanky banget, nggak segitu mudahnya dibunuh sama seorang awat lagi. Ya karena semua istilahnya tuh kan kalau kalian core ya awal-awal kalian di GB jadi duluan ya enak bunuh tank karena tanknya belum jadi. Tapi kalau udah di menit 25 kayak gini, itu istilahnya tuh tank-tanknya juga udah pada jadi guys. Jadi kayak semakin lama tuh bunuh tanknya tuh semakin susah ya. Nah, kita lihat cebret Kido mencoba untuk mendapatkan buff merahnya tapi ternyata diambil sama seorang Wan dan di situ Rek benar-benar menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Dia nggak pernah telat ya untuk menjaga turretnya guys ya di sisi lain. Wan akan mencoba mendapatkan double buff-nya lagi. Level 15 di sini Wan darah lagi. Semua itemnya udah mentok ya seperti di sini daripada seorang Wan. Gue penasaran sih ya, ini build-nya Wan ada Berserker Fury atau enggak guys? Apa emang semuanya full match? Kido mencoba untuk diharas langsung menggunakan ultinya hanya untuk kabur guys ya, nggak mau ngambil resiko guys ya. Karena kalau kecil-kecil ntar ujung-ujungnya bisa gawat. Rinasmi di sini sama seorang ini sih yang bakal seru ini kayak emang Karinya ini bakal mencoba untuk ngebunuh si Rek banget sih. Karena di sini kayak kombinasi Chow itu sama seorang Uranus itu ya yang benar-benar dicari. Kita lihat di situ bakal ditendang, tapi kita lihat apa yang dilakukan sama ininya guys. Kayaknya bakal mencoba untuk lari. Kok itu si Wattnya diam aja guys ya? Kayak Chow-nya lagi berantem sama seorang Rek, tapi Karinya diam aja. Oh, Karinya nungguin guys. Begitu lihat Chow-nya kalah, mana nih? Chow-nya harus kalah dulu guys. Oke, bakal dikejar tapi Rek masih bisa melarikan diri. Sedikit wasting time di sini. Jack Lee yang bakal dihajar langsung reverse time. Ngeng. Belum di reverse time guys. Dia kalau dilempar di first time hanya untuk diri sendiri di situ ketutupan sama temboknya gerok ya. Di situ sepertinya Jack Lee dibunuh sama seorang Kido guys ya. Jadi agak sedikit blunder ya. Jack Lee main burung ya benar-benar dikejar itu mencoba untuk mendapatkan seorang Rek tapi ternyata malah gagal. Di sini dari EVOS sendiri kuat banget permainannya ya. Luminer juga udah nggak empuk lagi istilahnya. Terus si Rexy-nya damage-nya juga udah nggak ada obat, One-nya juga udah full item. Jadi di sini kayak benar-benar dari di press abis-abisan ya. Jadi malah ngebalikin keadaan. Di sini Rinasmi bakal mencoba untuk nge-split push ya. Itu dikejar terus ya. Kalau kalian lihat kenapa Uranusnya nggak bisa balik ya karena dikejar terus sama seorang Karinya guys di situ. Dan di sini One masih mencoba untuk ngedapetin Lasit ke arah Lord. Kita lihat siapa yang bakal dapet. Ini parah sih. Waduh, gila. Itu kalau groknya dapet guys ya, itu kayak nightmare banget ya buat anak-anak EVOS guys. Karena dia udah kayak full-fullan ya, udah jor-joran berusaha untuk dapetin Lord ya. Terus mereka kehilangan turret di bagian bawah. Kalau tadi Kido bener-bener timingnya pas banget, itu keambil sama Kido, itu sih nangis darah guys ya menurut gua. Clay bakal mencoba untuk kabur di situ, bakal dilempar sama seorang Bajan. Tapi kita lihat Awat di sini bakal mendapatkan 2 buff-nya guys ya. Dengan adanya Lord di sisi EVOS harus bertahan lagi anak-anak Genflix. Menit 27 guys ya, setengah jam ya. Game 1 setengah jam. Ini penasaran ya, ntar kalau misalkan game kedua tuh bakal lama lagi atau enggak nih guys. Ini match-match yang bikin tenggorokan kering guys. Kita lihat bakal bercoba untuk ngumpul semua di sini yang targetnya itu Digi itu nyicil-nyicilin Lordnya terus sih. Karena di sini Lordnya udah keras, jadi emang nggak boleh Lordnya itu dibiarin mukul mukul si turretnya guys. Karena sekali mukul turret tengah itu anak-anak EVOS ya tinggal spam aja guys ya. Kita lihat Rexy lumayan sakit itu serangan daripada Parsha. Genflix sendiri berhasil menahan lane dengan sangat baik di sini.
Ya, untuk Lordnya sendiri langsung udah hancur. Di situ kita lihat Karinya mencoba untuk melakukan inisiasi terlebih dahulu guys ya terhadap landing yang di bagian atas. Kido bakal coba untuk menahan 1 lawan 5 di situ. Sudah nggak ada creep, Kido berhasil kehilangan immortality-nya. Chou-nya bakal dilempar. Siapa yang bakal ditendang? Rinasmi lebih memilih untuk escape di situ guys ya. Dan ini gila sih balik-balikannya. Dan Parsianya di situ coba untuk clearing wave, tapi Rek di situ bakal di boosting terus ya sama seorang Luminaire. Tambahan movement speednya bener-bener asik. Dan kita lihat dengan hasil seperti ini ya, masih bisa bertahan dari Genflix sendiri. Dan kita lihat turret hanya beda 1 aja guys ya. Bedanya EVOS sudah nggak punya turret tengah, kalau Genflix masih punya turret tengah. Di sini Kido sepertinya udah nggak punya ulti guys, harus hati-hati di sini pada seorang Kido. Oh, masih ada ulti guys ya. Ultinya cepat juga guys. Rexy. Kita lihat darahnya menipis. Luminaire akan menggunakan healing for everyone ya guys ya, untuk menambahkan kecepatan untuk seorang Rexy. Dan di sini Karinya akan ngamanin golden staff ya. Sepertinya sepatunya dijual mungkin. Karena di sini Karinya udah kayak nggak gitu berasa ya, lebih ke arah dari tadi mencoba untuk clearing wave dulu. Sementara One akan mencoba mengamankan blue buff ya di sini. Ada pause lagi dong. Ini pause-nya sudah kalian beruntung lah yang nonton video ini guys ya, karena ini sebetulnya pause-nya banyak banget. Gue skip biar kalian tuh nontonnya lebih enak guys. Dan akhirnya game dilanjutkan lagi guys ya, setelah pause yang ke-7 kali kalau nggak salah hitung. Kido di sini mencoba untuk mendapatkan cicilan kesarawan. Kidonya mati lah ini. Kidonya mati guys ya. Dia terlalu mungkin pengen nge-shutdown daripada seorang One di situ. One kan kanan kiri, dia pengen coba wild charge. Tapi di situ Kido akhirnya melakukan sebuah kesalahan guys ya, yang dari awal bermainnya bagus banget menurut gua, tapi kali ini baru gua melihat ada kesalahan yang cukup fatal dilakukan sama seorang Kido. Awat akan mengamankan Ocean attack-nya sekali lagi. Dan di sini tanpa adanya Kido tentunya EVOS akan mungkin lebih berani lagi atau lebih menunggu guys ya. Karena di sini kematian Kido nggak gitu bakal bisa memberikan arti. Gila, kita lihat dilempar sama seorang Bajan guys di situ ya, dan kita lihat opening daripada seorang Bajan di sini sepertinya akan membawa kemenangan guys ya untuk anak-anak daripada tim EVOS Legend guys ya. Karena dia tuh langsung on point banget, langsung masuk ke arah seorang Awat, dan itu bahkan menjadi nightmare banget. 5 orang masih hidup, sementara anak-anak Genflix akan kehilangan 3 pemain di sini guys ya. Kita lihat emang Genflix sudah bagus banget dari draftnya, bisa menang early, tapi sayang banget mereka nggak bisa nge-end ya. Dan di sini EVOS berhasil menahan dengan sangat baik guys. Kita masih lihat Kido sudah hidup, wild charge lagi ke arah 5 orang sekaligus. Clay masih mencoba bertahan. Kita lihat creepnya banyak banget yang masuk, dan sepertinya EVOS akan mengamankan di game yang pertama ini. GGWP EVOS Legends ya, dia bisa bertahan ya sampai ke menit 15. Itu gue cukup amazed banget ya, sampai ke menit 15 masih bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Dan Genflix sayang banget ya, itu kayak gue udah bilang kayak 90% bisa menang, tapi ternyata dia nggak bisa berhasil end. Gue nggak tahu kenapa dia tuh agak sedikit ragu-ragu mungkin, karena ini juga Cecilionnya makin lama makin sakit, makin jadi harus kasih distance gitu ya, social distancing istilahnya ya, buat Karinya. Jadi Karinya tuh mau maju, ada Cecilion, dia nggak bisa terlalu damage, dan akhirnya EVOS bisa comeback ya di game pertama ini. Jadi selamat buat EVOS menangin game pertama. Genflix mungkin bakal bisa dari draft udah bagus banget, cuma mereka harus eksekusi lebih cepat lagi sih kalau kayak gitu ya. Kalau nunggu Cecilion sampai jadi tuh berat banget guys ya. Jadi gitu aja analisis di game pertama ya, udah biar nggak kepanjangan. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan kita langsung masuk ke game yang kedua.